warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah waz-zakah wa shaum ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian di dalam buku yang berjudul Etika Islam Menuju Evolusi Diri yang ditulis oleh Faid Kashani menerangkan bahwa cara mujarab bagi umat muslim untuk meninggalkan kenikmatan duniawi yaitu dengan mengingat kematian. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan diri kita akan kematian. Misalnya dengan cara mengenang atau merenungkan keluarga kita, tetangga kita, atau sahabat kita yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Dimana kalau pada bulan Ramadan tahun sebelumnya dia masih bisa kumpul dengan kita, dia masih bisa sholat tarawih berjamaah dengan kita, dia masih bisa bincang-bincang dengan kita. Tapi kini dia telah tiada. Kalau pada hari-hari sebelumnya dia masih sempat berbincang-bincang, berkelakar di depan anak-anaknya dan istri, dia masih sempat datang ke rumah keluarganya untuk bersilaturahmi, dia masih sempat mengajak keluarganya untuk berekreasi. Tapi kini ia telah menghadap ilahi Rabbi. Kemudian mari kita coba renungkan pula bagaimana nasibnya mereka selama ini di alam barzakh atau alam kubur. Apakah dia tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang selalu memperoleh nikmat di dalam kuburnya? Atau justru malah sebaliknya, dia tergolong sebagai manusia yang senantiasa ditimpa azab dan siksa kubur? Nah, dengan melakukan renungan seperti itu, insya Allah akan timbul dalam lubuk hati kita untuk menyiapkan bekal berupa amal kebajikan guna menyambut datangnya kematian. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita yang telah lebih dahulu meninggal dunia, lebih dahulu dipanggil Allah yang Maha Kuasa, kiranya diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dibebaskan dari azab dan siksa kubur. Justru mereka selalu memperoleh nikmat dalam kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Pemirsa, oleh karena itu sangat tepatlah kalau Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia berada di alam barzakh atau alam kubur, maka dia akan menghadapi azab
maupun nikmat yang kesemuanya dia akan hadapi dengan penuh kesadaran atau dengan penuh pengertian seperti halnya di dunia sekarang ini. Oleh karena itulah Sayyidina Utsman bin Affan, kalau dia berhenti di atas kuburan, maka dia menangis sehingga air matanya yang bercucuran itu membasahi seluruh jenggotnya. Kemudian ada salah seorang sahabatnya yang bertanya, "Wahai Utsman, engkau tidak menangis kalau disebutkan tentang syurga dan neraka kepada engkau. Tapi mengapa engkau menangis ketika engkau berhenti di atas kuburan?" Maka Sayyidina Utsman menjawab, "Karena saya selalu teringat akan sabda Rasulullah, al-qabru awwalu manazil akhirah." Kubur itu adalah tempat pertama untuk menuju alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Jika orang selamat di dalamnya, maka yang di belakangnya lebih ringan daripada sebelumnya. Wa in lam yanjuh minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi jika di dalam kubur tidak selamat, maka yang di belakangnya lebih berat, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah selagi Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, selagi ruh belum terpisah dari jasadnya, maka mari kita gunakan nikmat Allah itu dan nikmat-nikmat Allah yang lain, berupa kesehatan, berupa kekayaan, jabatan, kedudukan. Mari kita gunakan semua nikmat yang Allah masih berikan kepada kita saat ini dengan sebaik-baiknya. Itu dengan tujuan untuk memperbanyak bekal berupa amal kebajikan guna menghadapi kehidupan akhirat nanti. Pemirsa, sebelum saya akhiri kultum ini, mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Munafiqun